Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 464. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat betapa mendominasinya Doni, Ridwan juga bersemangat. Paman kedua, orang yang memukuliku ada di dalam mobil. Itu mobilnya, kata Ridwan kepada Doni dengan marah, lalu menunjuk ke mobil Audi tua Aditya. Doni mengertakkan gigi dan mengangguk, lalu melambai kepada anak buahnya, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Hari ini, Aditya disiksa dengan sangat kejam sehingga Doni tidak tahu bagaimana cara melampiaskan amarahnya. Itu hanyalah kesempatan bagus bagi keponakannya untuk melampiaskan amarahnya. Kamu bajingan, kamu berani memukul keponakanku, Doni, dan kamu tidak ingin hidup lagi. Keluar dari mobil, Doni memarahi dan berjalan ke mobil Aditya dengan berisik. Tuan muda Ridwan, paman Anda adalah yang terbaik. Ini sangat mendominasi. Dia juga menantikan Doni memberi pelajaran pada Aditya. Ridwan mengerutkan bibirnya dan mencibir penuh kemenangan. Itu benar. Paman keduaku bisa memukuli anak itu sampai mati hari ini. Apakah kamu percaya? Tentu saja aku percaya. Mary akan berlutut di kakimu dan memohon padamu sebentar lagi. Dani bersenandung. Doni telah membuka pintu mobil Aditya. Dia hendak mengutuk lagi ketika dia tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa Aditya yang duduk di dalam mobil. Ya Tuhan, ini, Doni tertegun dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selusin anak laki-laki di belakangnya juga melihat Aditya di dalam mobil saat ini, dan mereka semua tercengang. Bagi mereka, Aditya hanyalah raja neraka yang mematikan, dan mereka semua disiksa dan dihancurkan oleh Aditya. Aditya, Tuan Aditya. Kenapa kamu? Doni tergagap dan menatap Aditya. Apakah kamu masih tinggal di kota Manado? Aditya memandang Doni tanpa basa-basi. Tidak, Tuan Aditya. Saya sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Saya baru saja kembali setelah menerima telepon dari keponakan saya. Doni dengan cepat menjelaskan kepada Aditya apa yang sedang terjadi. Ridwan benar-benar tercengang. Tidak sabar menunggu untuk melihat bagaimana Aditya akan disiksa. Tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dani juga tercengang. Tentu saja dia bisa melihat bahwa Doni sepertinya takut pada Aditya. Dan dia bahkan menyebut Aditya dengan sebutan Tuan Aditya. Paman kedua, apakah kamu kenal orang ini? Ridwan panik dan bertanya pada Doni dengan hati-hati. Bentak, tanpa berkata apa-apa. Doni berbalik dan menamparkan Ridwan. Kamu binatang kecil. Apakah kamu ingin membunuhku? Mata Doni membelalak dan dia memarahi Ridwan. Ridwan hampir pingsan. Tidak apa-apa jika Aditya dan Mary memukulinya. Mengapa paman keduanya juga memukulinya? Paman kedua, mengapa kamu memukulku? Apa yang terjadi? Ridwan menutupi wajahnya dan bertanya pada Doni tidak yakin. Ada apa jika aku memukulmu? Aku akan memukulmu sampai mati. Doni sangat marah hingga dia meninju Ridwan beberapa kali, sampai mata dan tenggorokannya tertutup. Paman kedua, apakah kamu gila? Kenapa kamu tidak memukulnya? Kenapa kamu malah memukulku? Ridwan bertanya pada Doni, merasa sedih dan marah. Doni hampir menjadi gila. Dia merasa keponakannya ini masih balita. Tidak bisakah kamu melihat panasnya meski seperti ini? Apakah kamu menyebabkan Aditya marah? Meskipun Aditya hanya memiliki satu wanita di sisinya, Doni tidak berani menyentuh Aditya. Karena Aditya begitu kuat sehingga dia telah menyiksa Doni ke dalam bayangan psikologis. Terlebih lagi, ini adalah kota Manado, dan Doni tidak berani menyentuh Aditya. Dasar binatang kecil, berlututlah di hadapan Tuan Aditya. Doni bekerja cukup keras untuk menyenangkan Aditya dan memerintahkan Ridwan untuk berlutut. Aku tidak akan berlutut. Kamu masih berani membantu orang luar menggangguku. Tunggu saja. Aku akan mencari kakekku untuk melampiaskan amarahku. Ridwan memelototi pamannya alias Doni dan berkata. Lalu dia hendak menelepon Okta.
Ketika Doni melihatnya, dia menjadi semakin panik. Ayahnya seharusnya sudah kembali ke kota Jakarta sekarang. Dia dipukuli dengan sangat parah jika dia tahu bahwa Ridwan telah memprovokasi Aditya lagi. Bahkan kakekmu dihajar habis-habisan oleh Tuan Muda Aditya. Dasar bodoh. Kenapa kamu tidak menjadi lebih pintar? Doni bergumam kepada Ridwan dengan suara rendah. Apa? Ponsel Ridwan jatuh ke tanah karena terkejut. Dia tahu Doni tidak akan berbohong padanya. Ini pasti benar. Keabadian macam apa Tuan Aditya ini? Bahkan kakek pun berani dia hadapi. Ridwan benar-benar meragukan kehidupannya. Dalam kesannya, kakeknya adalah seorang pria yang bisa menggerakkan angin dan hujan. Betapa hebat dan menakutkannya seseorang yang bisa menggerakkan kakek alias Okta. Paman kedua, apakah ini benar? Ridwan tergagap dan bertanya pada Doni dengan hati-hati. Itu benar. Tolong cepat dan minta maaf kepada Tuan Aditya. Jika tidak, kita berdua tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Doni berkata dengan cemas kepada Ridwan. Ridwan akhirnya percaya bahwa ini benar. Dan dia merasa merinding. Mereka yang mendominasi sejak kecil mengandalkan kekuatan keluarga kakeknya. Namun siapa sangka kakeknya alias Okta memiliki mata dan tangan yang bisa mencapai langit. Mereka semua dihajar oleh Tuan Muda Aditya ini. Dia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Mengetahui bahwa dia akan mendapat masalah besar hari ini. Tuan Aditya, saya salah. Anda, Tuan, tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Kata Ridwan kepada Aditya dengan kepala menunduk. Melihat ekspresi Ridwan, Aditya sangat membenci orang seperti ini. Jika kamu bertemu seseorang yang mudah ditindas, kamu akan ganggu dia sampai mati. Jika kamu bertemu seseorang yang kuat, kamu akan berpura-pura merasa bodoh. Orang seperti inilah yang paling mengganggu Aditya. Bagaimana kamu, Tuan Muda Ridwan yang bermartabat, mengatakan hal seperti itu? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Aditya memandang Ridwan dengan jijik dan berkata dengan dingin. Ridwan tidak marah sama sekali. Dan dia tidak berani menahan lidahnya ketika Aditya menggodanya seperti ini. Siapa saya di depan Tuan Aditya? Tuan Aditya, harap tenang. Ridwan mengatakan sesuatu yang baik, yang cukup kejam. Kamu lebih tinggi dariku ketika kamu berdiri dan berbicara denganku. Aditya berkata dengan tenang. Dia sedang duduk di dalam taksi saat ini. Dan dia memang tidak setinggi Ridwan. Ini, bagaimana mungkin Ridwan tidak mengerti bahwa Aditya memintanya untuk berlutut? Ini merupakan penghinaan besar bagi Ridwan. Jika dia berlutut, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Jejak kekejaman muncul di matanya. Dan Ridwan mengertakkan gigi. Kenapa? Kamu masih memamerkan gigimu padaku. Apakah kamu masih ingin menggigitku? Aditya bertanya pada Ridwan dengan raut wajahnya. Berlututlah dengan cepat, Tuan Aditya. Doni menjadi cemas dan menendang Ridwan. Ridwan benar-benar tidak punya pilihan selain berlutut di depan Aditya. Wajah dan lehernya memerah karena malu. Aditya mencibir. Dan dia tidak boleh sopan saat berurusan dengan sampah seperti itu. Bagaimana denganmu? Apa yang harus kamu lakukan? Mata Aditya tertuju pada wajah Dani. Dani sudah memiliki kesadaran ini. Bahkan jika Ridwan berlutut, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Celepuk, Dani sangat senang dan langsung berlutut di depan Aditya. Berlutut berdampingan dengan Ridwan. Ketika Mary melihat adegan ini, dia sangat mengagumi Aditya. Dia selalu kesal dengan pelecehan Ridwan. Tapi dia tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Hari ini, Aditya melampiaskan amarahnya. Bersambung.